Ya, pemirsa kami akan lanjutkan perbincangan dengan Dr. Budi Soehendar selaku dokter forensik untuk bisa mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang dialami oleh 7 jenazah ataupun juga justru 7 mayat yang mengambang ini. Dokter masih bersama kami ya, Dr. Budi? Masih Mbak. Baik, Dr. Budi, jika mayat ini ditemukan mengambang sekitar pukul 6 pagi atau 6.30 begitu, dengan kondisi yang wajahnya sudah bengkak, sudah ada pembusukan, berarti kira-kira kemungkinannya sudah terendam berapa lama mayat ini di dalam Kali Bekasi tersebut? Baik, terkait dengan perubahan pada wajah dan selanjutnya ya, tentunya pembengkakan itu bisa saja terjadi karena proses pembusukan dan biasanya terjadi di atas 24 jam ya. Namun, sekali lagi namun, segala sesuatu itu harus diperhitungkan nanti faktor-faktor suhu, kelembaban dan selanjutnya yang ada di TKP ya. Artinya kalau 24 jam, jika pihak kepolisian kemudian mengatakan kemungkinan 7 orang ini atau 7 mayat ini adalah orang-orang yang berusaha menceburkan diri untuk menghindari patroli polisi yang dilakukan sekitar pukul 3 dini hari, artinya sebenarnya masih kurang, begitu dokter? Karena kalau dokter katakan dengan kondisi jasad yang ditemukan seharusnya butuh 24 jam untuk mendapatkan kondisi seperti itu, dokter. Ya, itu kan dari kaitannya dengan apa yang ada pada teori. Dan teori itu harus disandingkan dengan temuan fakta-fakta yang ada pada jasad yang kita temukan dan juga disandingkan dengan TKP yang ada. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukanlah sesuatu yang harus menjadi pegangan faktual, tapi yang faktualnya adalah informasi yang didapatkan daripada hasil pemeriksaan. Ya. Selanjutnya juga menjadi penting untuk diperhatikan apabila ditemukan luka-luka, kalau saya bicara lebih spesifik ya kan, adanya luka-luka pada tubuh, apakah luka-luka itu terjadi saat orang ini sudah meninggal atau sebelum orang ini meninggal atau masih hidup ya. Karena bisa jadi kalau orang ini terbawa arus bisa terkena benda-benda tertentu dan mengalami perlukaan juga, padahal sudah meninggal ya kan. Dan juga penting untuk diungkap adalah apakah orang-orang ini atau anak-anak ini masuk ke dalam air itu memang meninggal di dalam air atau sebelumnya meninggal dan diceburkan ke dalam air. Nah ini juga akan menjadi pendalaman pada pemeriksaan kedokteran forensik ya. Baik, Sehingga tanda-tanda. bisa didapatkan, ya silakan. Ya, silakan dokter dilanjutkan sehingga bisa didapatkan. Ya sehingga didapatkan gambaran informasi yang utuh dan juga bermanfaat bagi penyidik terkait dengan temuan-temuan yang ada pada penyidik untuk nanti mengungkap peristiwa yang terjadi. Ini adalah suatu kecelakaan atau hal yang lain gitu ya. Baik, dokter sudah mengatakan apa yang harus dicari, apa yang harus kemudian digali lebih dalam lagi, didalami dari kondisi mayat tersebut. Nah, bagian-bagian vital atau tanda-tanda vital apa yang masih bisa membantu para dokter forensik untuk bisa mengetahui hal tersebut dari jasad yang ditemukan ini, dokter? Ya tentunya banyak ya. Kita dari keilmuan kedokteran forensik, dari jasad seseorang, kita bisa tentukan ya apakah pertama perkiraan saat kematian. Kedua adalah apa saja yang terjadi pada tubuh seseorang ini. Dan apabila ditemukan tanda-tanda kekerasan, apakah tanda kekerasan itu terjadi sebelum meninggal atau saat masih hidup. Kedua adalah sebab matinya itu sendiri. Apakah memang meninggalnya di dalam air atau sebelumnya sudah meninggal dan diceburkan ke dalam air. Mungkin seperti itu, secara garis besar ya. Ya. Nah, proses otopsi ini memakan waktu berapa lama, dokter? Dan apakah kemudian dengan kondisi jasad yang ditemukan seperti ini akan membuat lama lagi proses otopsi ini berjalan? Iya, tentunya pada kedokteran forensik pemeriksaannya yang diutamakan adalah kecepatan ya. Insya Allah kecepatan itu bisa disandingkan atau dilakukan dengan suatu kecepatan ya. Tapi keutamanya adalah kecepatan agar nanti kecepatan ini menjawab ya, utama terkait dengan apa yang dialami oleh anak-anak ini dan kenapa mereka bisa meninggal dan kenapa mereka bisa ditemukan
meninggal di dalam air di Kali Bekasi ini. Tentunya untuk bisa menjawab itu diharapkan ya semua pihak, baik penyidik, baik juga keluarga yang bersedih dan berduka bersabar untuk tim forensik bisa mengungkap ya apa yang terjadi pada korban-korban ini. Baik, Dr. Budi Senda, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami, kepada para pemirsa juga. Kita akan terus tunggu bagaimana proses otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sekali lagi terima kasih, Dr. Budi. Sama-sama. Ya, baik pemirsa, selanjutnya Gita Malika akan memandu perbincangan untuk bisa mengetahui tentunya bagaimana nanti peta para pendukung dari para calon gubernur Jakarta. Tapi sebelum itu, saya juga masih ada satu kabar lainnya, yaitu Polda Metro Jaya yang akan melibatkan Propam Mabes Polri dan Kompolnas untuk mengungkap tewasnya 7 remaja yang mayatnya mengapung di Kali Bekasi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto yang datang ke TKP mengungkapkan dari informasi awal para korban menceburkan diri ke sungai karena takut adanya patroli di lokasi pada Sabtu malam. Nah, karena itu polisi akan melibatkan pihak Propam Polri dan Kompolnas untuk mengungkap ada tidaknya kelalaian. Polisi saat ini juga terus mengumpulkan informasi terkait insiden. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi apa kemarin malam ya. Kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan, memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan membuka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah buat berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu ya ini baru tahap awal, kami baru datangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama. Mana? Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan lebih ya. 2 kiloan dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan.